Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan dengan F017 dari Prodi Sistem Informasi. Oke, pada kesempatan kali ini saya tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web dengan soal sebagai berikut, yaitu membuat aplikasi sederhana untuk pemasaran bahan ajar UT. Ya, di sini menggunakan program Vue.js, dan untuk database-nya di sini menggunakan JSON file ya untuk metadata-nya. Nah, pada tugas ini 2 sebelumnya kita sudah membuat aplikasi tambahan aja menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Sekarang di tugas 3 ini yaitu merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom elemen dalam bentuk view, komponen, dan template. Dan ini adalah struktur project view-nya pada tugas praktik 3 kali ini. Secara garis besarnya seperti ini. HTML sebagai root mode-nya, asset, basic, folder CSS, dan stylingnya lalu ada folder image, opsional, ada folder data, berisi data bahan, ada desainnya, sumber datanya. Lalu untuk di folder JS ada FJS untuk inisialisasi view root-nya, komponen, stock label, tracking, order form, status batch, app modal. Lalu untuk folder service berisi API, JSON untuk menangani data akses. Lalu untuk folder template ada stock table, geo tracking, order form, status batch, app modal. Untuk secara halaman ini masih sama dengan soal-soal sebelumnya. Menampilkan data stok bahan aja seluruh daerah, menampilkan jumlah stok bahan aja, jumlah stok siap di bahan aja, status, data file catatan, terdapat fitur mengedit stok bahan ajar, terdapat untuk filter dan sort data. Untuk keseluruhan sama dengan tugas 2 sebelumnya, tracking geo juga sama. Oke, sebelumnya kita ambil data bahan aja desainnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat projectnya ya. Dan ini adalah struktur project view tugas 3 yang saya buat. Yang pertama dari folder asset ya. Asset isinya ada folder CSS, isinya style.css untuk stylingnya. Yang kedua ada folder data, data bahan ada desainnya. Lalu yang ketiga ada folder JS yang berisi folder komponen dan service ya. Dan juga ada app.js nya untuk menginstalasi view root-nya. Di folder komponen terdiri dari app drawer ini untuk ketika menambah atau mengedit stok ya, dia munculnya dari sebelah. Untuk drawer panel, untuk app modal, untuk penanganan modalnya ada dashboard, halaman yang pertama sampaikan tracking, dan untuk sidebar navigasi sebelah kirinya, status batch, stock table, dan untuk service-nya si API untuk menangani data aksesnya. Lalu ke folder template, app modal data template, dashboard, data tracking, drawer, sidebar, status batch, stock table, dan terakhir di folder project view-nya di HTML. Kita bahas dulu dari HTML. Di sini dari judulnya di sini tugas 3 view bahan aja untuk global CSS, styling CSS-nya, untuk CDN view dan stat JS-nya di halaman dashboard ya. Dan untuk keseluruhan halaman body dan untuk tab-nya kita dapat sidebar-nya, main kontennya.
string script dimulai dari service API, lalu sidebar, drawer, modal, status page, dashboard, stock table, data tracking, dan terakhir FJS. Oke, pertama dari style CSS dulu. CSS risetnya, riset singkatnya, lalu untuk layout utamanya. Dari layout utama ada sidebar, ada main kontennya, ada data panelnya, grid, table, page status, tooltip, ada notifikasi dan form and filternya, ada buttonnya, ada page kecil, dan drawer plus overlay and slide. Dan untuk view transition class, ada timeline untuk modal panelnya, dan drawer stage move, untuk animasi fade, grid, halaman dashboard ya. Kedua di folder data sudah di download tadi ya, dari halaman tugas nih, data bahan ada tulisan, taruh di folder data, lanjut ke folder JS ya, dari FJS terlebih dahulu. Ini untuk fungsi untuk memuat template HTML eksternal ke dalam script. Tujuannya agar setiap komponen membaca template dari file terpisah ya, bukan menulis template langsung dalam file JS. Ya, fungsi asinkronnya untuk load template ya, dimulai template sidebar sampai dengan status page. Ini buat elemen untuk menampung template HTML. Si template-nya di load, template terload sebelum ini view-nya, view ini instan yang ini nih, lalu dijalankan aktif-aktifnya dashboard, desktop dan tracking, gitu, menentukan komponen mana yang bersifat aktif, nah itu ada stock, apa tracking, dan untuk defaultnya itu dashboard, mana itu back detailnya juga nih berubah, menyesuaikan halamannya. Ini metode upload data dari data bahan JSON-nya. Ini handle untuk update stoknya, handle untuk update trackingnya, ini untuk memonitor perubahan tab. Lalu ke halaman service dahulu. Ini untuk memuat data dari awal ke JSON lokal, digunakan saat pertama kali dijalankan loading. Ini ada asinkron, fungsi asinkronis untuk memuat data berbasis fetch API. Di sini meminta file data bahan agar division dari folder data. Jika status HTTP tidak sukses atau bukan 200 oke, maka menempatkan gagal membuat data bahan division itu mengembalikan isi file sebagai objek script. Kita ke modal terlebih dahulu ya. Di sini untuk beberapa tema untuk modal layarnya, overlaynya ya, modal panelnya, dan tidak detail, ada button cancel dan ada kontennya ya. Lalu di app modal JS nya so menampilkan di title dan message nya, lalu ada button cancel dan confirm. Lalu ke halaman ke drawer ya, untuk HTML drawer panelnya. Ini transisinya ketika di close ya, biar lebih smooth. Panel drawernya muncul dari sisi kanan, nanti dapat button close. Untuk app drawer.js nya, saya menambahkan title dan judul, dan show menambahkan panel.
dapat fungsi close nya ya untuk menutup drawernya. Lalu ke halaman untuk dashboard. Di sini ada kontainer grid utamanya, dari ringkasan angkanya, terdiri dari jenis bahan ajarnya, ada total stok fisik, ada alert stock, lalu menampilkan chart distribusinya yaitu bar chart dan V chartnya. Untuk dashboard DJS nya ini menggunakan data set yang ada di template dashboard, lalu menerima data stok dari varian komponen, menyimpan instance JS agar dapat di store ya saat update. Ini menambahkan total item, total quantity, total manifest, total kosong, baik UPJJ nya, format numbernya, merender pie chart-nya ya, dengan warna pis kosong. Lalu ini untuk memanggil chart JS nya yaitu render chart-nya ya. Bentuk pie chart menambahkan kolom biru. Lalu ini ada watcher untuk memantau perubahan data stok ya. Kemudian ulang setelah DOM melakukan update ya. Merender chart kembali ketika jadinya update. Ke DO tracking ya. Ini terdiri dari card utamanya. Ini ada header halaman dan tambah tombol DO. Cari DO untuk tambah DO. Lalu di sini ada card untuk cari berdasarkan nomor DO. Klik enter cari atau menekan tombol yes untuk reset ya. Ada list DO nya ya, tekan. Jadi maksudnya ada looping dapat DO hasil komputer ya. Ada informasi utama data DO, ada nomor DO, dan informasi paket, harga paket, batch status pengiriman, dan perjalanan terkirim kosong. Lalu detail paket, lalu tampilan perjalanan, ada loop progres pengirimannya, ada input nama status perjalanan baru, tambahkan status perjalanan barunya langsung di alamatnya. Jika tidak ada pencarian, menampilkan tidak ada data DO pencarian. Lalu ini drawer pom tambah DO nya untuk dari sebelah kanan juga, input tambah DO, input name pertama, ekspedisi pakai bahan aja, tanggal kirim, tanggal harga, paket dan aksi simpan atau batal. Ada .js nya ini itu menerima data dari bahan komponen, yaitu data tracking dalam bentuk array object, ada paket pengiriman, paket A, paket B dan seterusnya, data ekspedisinya. Lalu di sini ada data require, so drawer benar false ya, untuk karena ketika membuka kita terlebih dahulu ada form this empty form ya. The form error progress input begin completed, nomor DO, ambil isi datanya, melakukan sorting misalkan nomor DO, filter hasil normal sesuai pemerintah name, lalu di parameter fungsi ketika empty form menggunakan ya nilai kosong. Lalu ada formatting fungsi format RV, format rupiahnya, ini ada format tanggalnya, ada untuk next number DO nya ya, DO numbernya, ada open drivernya, ditampilkan ada close drivernya, ada validasinya ketika tidak mengisi atau kosong, dan menggunakan tombol tambah pada muncul validasi agar mengisi terlebih dahulu inputannya ya, untuk submit formnya. Lalu ada ekspedisi nama, paket,
Detailnya ada handle search key-nya, ada clear search, dan ada progressnya yang menambahkan status progress perjalanannya. Di sini untuk watcher mengamati perubahan data reaktifnya. Lalu kita ke halaman untuk sidebarnya ya. Nah, ini untuk sidebar navigasinya ada ini navigasi menunya, ada sidebar navigasi, ada dashboard, stock, tracking. Untuk sidebar JS nya ini metode merubah tab aktifnya ya, current tab. Lalu ke status batch. Nah, ini untuk menambahkan status batch ketika aman ya, menambahkan icon checklist, ini untuk nipis warning, dan ini ketika kosong ya. Oke. Ini untuk catatan tooltipnya ya. Batch ini untuk menambahkan status stok aman menipis, mengambil nilai quantity stok saat ini, lalu safety stoknya, batas minimal stok amannya, lalu catatan tambahan dan format HTML. Awal ditambahkan tooltipnya masih false ya. Kalau untuk bagian computed itu menentukan status stok apakah kosong, jika kuantitinya sama dengan kosong, menipis kuantitinya kurang dari safety, jika aman kuantitinya lebih dari atau sama dengan safety. Lalu ke terakhir stock table, itu menambahkan tabel manajemen stok bahan ajarnya. Nah, ini ada card utamanya di halaman dan tombol tambah stoknya, ada filter bar. Ini ada filter BJJ, filter kategori, input pencarian kode atau judul, ada sort by field, dari judul, stok dan harga, ada sort direction, dari urutan naik turun. Ini ada checkbox, ini menampilkan stok menipis atau kosong, ada set filter ya, untuk mengalihkan ke semula. Ada tabel stok ya. Tabel body, ada batch komentar misalnya ya. Ini tombol edit dan datanya ya, tidak ada stok yang terkena filter. Lalu ini drawer form tambahnya ya. Lalu di dalam aksi ya, kita ke stock table JS nya, kita mengambil data stok base area object item atau rute daerah untuk bagian info, lalu data kategori bahan ajarnya, filter UPJJ kategori, sort only, sort by judul, sort direction, search text ya, pencarian, ada drawer mode, ada sort drawer, form error, campaign delete, dan item to delete. Method mengembalikan satu form kosong, empty formnya, ada fungsi open create-nya, open edit, close drawer, format ada validate, submit form, enter submit, delete item, confirm delete item. Untuk reset filternya, ada sort iconnya, ada change sortnya. Bagian kemudian itu ada fungsi filter, terus kan filtering dan sorting. Sorting table, daftar kategori muncul setelah memilih UPJJ, watcher ketika menjadi bar, kategori. Ketika set dikosongkan, alat stok otomatis dimasukkan. Oke, nah kita coba jalankan Phoenix HTML open with web server. Nah, ini adalah halaman dashboard. Nah, ini untuk sidebarnya,
bar chartnya, pie chartnya. Untuk di halaman dashboard sebentar berarti pertama ada headingnya dulu, kita ban aja di halaman dashboard overview itu monitoring ini sudah terbuka. Sini ada total jenis bahan ajar ya, bersifat item, ada total stok fisiknya bersifat 92, ada nanti flat stoknya menipis 2, kosong, 0, batasnya per UT daerah. Ini untuk Jakarta kuantiti per UT daerahnya ada 35, Surabaya 12, kelas 2. Dan ini untuk alat stoknya dalam bentuk pie chartnya menipis 2 dan 2. Dan untuk bagian sidebar navigasi di sini ada di ininya, headingnya mana aja, lalu ada logonya ya, oke. Lalu kita coba ke halaman stok yang berubah kan ini saja nih, untuk bahan aja. Untuk dashboard overview, lalu stok, nah manajemen stok bahan aja, filter ini rute daerahnya ada Jakarta, Surabaya, coba Jakarta, coba Surabaya, Pasar, Padang yang belum ada, tidak ada data stok yang cocok dengan filter ya, belum ada. Data wajib misalkan atau enggak pilihan ya, enggak ada ya. Cari ini judul kan bio visit ya. Cari dari kode atau judul, lalu sorting dari stok yang menipis ke aman, untuk harga sama ya, untuk naik urutannya naik turun ya, itu ya udah dicek box hanya untuk melakukan stok menipis atau kosong ya. Kita riset filter semula, kita coba tambah stok ya, dan mungkinnya misalkan tes 1 tes 1 kategorinya angka wajib Jakarta, rakna tes harganya 20.000, kuantitinya misalkan 10, safety stoknya misalkan 14. Nah, bukan ini menipis ya karena kurang dari kuantitinya. Coba edit ya, kita mungkin tambahkan kuantitinya misalkan 20. Nah, berubah jadi aman ya. Kuantitinya lebih dari safety. Kita coba misalkan 0 ya, kosong. Kita coba hapus bukan modal, mungkin hapus stok 1 ya, hapus, kita terhapus ya. Oke, untuk di halaman stok begitu, lalu pindah ke halaman tracking, berubah lagi tracking dari order. Untuk cari DO ya, untuk mencari nomor DO nya. Ini untuk tambah status perjalanan, misalkan paket tiba di drop point status. Oke, paket sampai di drop point. Kita coba tambah DO ini misalkan name-nya tes reguler paket simpan, coba tambah lagi tes lagi kedua. Simpan DO,
coba cari Paynim tes. Kita coba update ya. Update sudah dikirim. Kita coba paket telah sampai. Paket telah sampai dan berubah jadi selesai ya. Sama DO nya misalkan DO supaya chatnya juga bentar, kita coba tambah. Dashboard, nah berubah ya, bertambah jadi 5 itu kita menambah 1 ini juga bertambah total sub fisiknya, panggilnya juga bertambah untuk Kota Jakarta ya, karena kita menambahkan tadi untuk Kota Jakarta semuanya berarti 3 ya, stoknya tadi lebih besar dari safety. Oke, untuk tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.